Sudah Ini Ibu. apa namanya? Setengah poker. Setengah poker atau amniohok ya, ada yang menyebut amniohok untuk amniotomi. Terus kalau ini apa? Itu gunting tali pusat. Gunting tali pusat. Kalau ini Itu lem tali pusat. Kalau ini Itu gunting epilis. Nah, terus untuk episiotomi ada lidokain ya. Lidokain ini harusnya 1% ya, tapi ini 2%, harusnya diencerkan, kita nggak punya. Oke, amniotomi. Yang pertama kita jelaskan dulu pada ibunya ya. Kita DJJ dulu. Saya mau kasih dari awal deh, kalian kadang kalau OSCE cara ini pakai handphone juga masih salah ya. Ini kan biasanya di apa, parteset itu kan sudah disiapkan ya. Nah sebenarnya tuh kita nggak boleh pakai korentang, itu sekarang udah nggak dianjurkan ya. Kenapa? Oh ya, bukan ini korentang nih. Iya. Tidak steril, Bu. Tidak steril lagi. Karena ini kan bisa pakai, taruh sini lagi, untuk pegang-pegangin taruh sini lagi. Nah ini malah bakterinya berkembang biak di sini. Sekarang udah nggak, seharusnya nggak pakai kayak gini lagi ya, nggak pakai korentang lagi. Nah cara ngambil, cuci tangan dulu ya, coba latihan cuci tangan dulu. Berapa langkah? 5. Emang ada 5? Yuk bareng-bareng, gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti kalau OSCE jangan hanya cuci tangan kayak gitu ya, tapi benar-benar di wastafel, kemudian cuci tangan 6 langkah, benar-benar dibersihkan. Terus kalau OSCE jangan pakai cincin, filtrip pun jangan pakai. Ini saya udah nggak bisa dilepas ya karena udah. Nah kemudian setelah cuci tangan kita linek dulu, DJJ dulu, leopard dulu ya. Leopard dulu, kalian udah masih apa? Leopard Masih, sampai Bu. 6. Masih. Leopard untuk menentukan Posisi janin. sama punktum Maksimum. maksimumnya. Di leopard dulu 1 sampai 4. Hafal ya? Hafal, Bu. 1 sampai 4. Kemudian cara ini apa namanya? Linek. Untuk mendengarkan denyut jantung Janin. ya. Caranya adalah ini linek, ini Doppler. Tahu ya? Cara gunaannya tahu ya? Tahu. Ini Doppler. Jangan sampai nanti di PMP bingung cara pakainya. Kemudian kepala kita ngadep ke ibu sini atau ke sini? Ngadep Ke ibu, kemudian pegang nadi. lihat jam, tangan kanan pegang nadi ibu. Untuk membedakan ini apakah bising usus sesuai dengan denyutan nadi atau benar-benar DJJ. Tapi sekarang ini jarang digunakan ya di PMB ya, karena juga bidan pada males. Tapi biasanya ada PMB yang masih pakai ini untuk ujian. Jadi pakai linek dulu, terus kalian menentukan, nanti bidannya yang ngecek pakai Doppler. Nanti diikuti kalau di PMB masih pakai seperti ini, ya. Kotoran telinganya dikorek-korek dulu. Oke, terus kemudian pakai handscoon. Nah cara pakai handscoonnya kadang anak-anak itu langsung ini atau ini kan kalau seperti ini hands on ya, nanti ini udah nggak steril lagi. Cara apa pegangnya yang dari dalam sini, masuknya juga dari dalam ya. Makanya pilih handscoon yang sesuai dengan ukuran tangannya masing-masing. Cara benerinnya gimana? Dari dalam, jangan dipegang dari luar. Terus kalau ini udah pakai handscoon, boleh dipegang karena udah steril. Oke, tadi udah leopard, DJJ. Terus kemudian kita jelaskan pada ibu ya. Kita lakukan periksa dalam dulu.
Bu, saya lakukan periksa dalam dulu ya Bu ya. Sudah praktek periksa dalam? Sudah VT, Bu. Apa aja yang VT, apa aja yang dinilai saat melakukan periksa dalam? Penebalan serviks. Yang urut apa aja urutannya? Apa ya? Vulva uretra tenang, dinding vaginanya licin atau enggak ya, dicek dinding vagina licin, porsio tebal atau lunak, kemudian pembukaannya udah berapa, penurunan kepala ada di hot berapa, hot ada berapa? Hoch ada 4. Ya ada 4. Kemudian selaput ketubannya dicek. Selaput ketuban itu kalau masih utuh di laporan nanti ditulisnya positif ya. Selaput ketuban negatif ya. Kalau masih utuh selaput ketubannya berarti negatif. Positif ya Allah. Selaput ketuban positif berarti AK air ketubannya Utuh. selaput ketuban positif air ketubannya Belum pecah. Apa ya? selaput ketubannya masih utuh berarti air ketubannya Tidak ada. selaput ketubannya utuh berarti air ketubannya negatif. Maksudnya air ketubannya masih belum pecah. Kalau selaput ketubannya negatif artinya dia sudah pecah, berarti air ketubannya positif. Tahu ya? Berarti seumpama selket positif, AK negatif. Seandainya selket negatif, AK positif, nanti ada terusannya. Jernih, apakah jernih, apakah hijau bercampur mekonium, apakah kering, nggak ada air ketubannya. Nah, terus cek STLD, sarung kan dikeluarkan, cek STLD, sarung tangan lendir darah. Di atas sarung tangannya ini ada lendir darahnya enggak? Nah, itu namanya STLD. Kalau ada namanya positif, kalau nggak ada negatif. Itu ya, itu urutan-urutan untuk periksa dalam. Jadi kalau ditanya yang diperiksa apanya, periksa dalam, oh anget Bu, cuma gitu. Tapi urutannya tadi ya, vulva uretra tenang, dinding vagina licin, porsio tebal atau lunak, kemudian pembukaannya berapa, terus selaput ketubannya apa, air ketubannya apa, STLD sarung tangan lendir darahnya ada enggak ya, penurunan kepala di hot berapa. Nah itu yang diperiksa saat melakukan periksa dalam. Nah Ibu, saya akan lakukan periksa dalam dulu ya Bu ya, untuk mengetahui pembukaannya. Cara melakukan periksa dalam seperti apa? Tangan satu Ya, tangan kiri buka, tangan kanan dari tengah, tarik nafas ya Bu ya, kemudian kita masukkan. Nah kita cek kayak tadi ya, terutama untuk amniotomi ini dicek apakah tali pusat itu ada yang menumbung itu maksudnya di bawah, atau ada bagian-bagian kecil janin yang ada di bawah ya, dicek. Oh ternyata tidak ada, berarti Ibu ini saya pembukaannya udah 10 ya Bu ya, udah lengkap, cuma selaput ketubannya belum pecah. Nah saya akan membantu untuk memecahkan selaput ketuban agar kepala janin bisa turun. Sedia ya Bu? Jelaskan. Kemudian kita ambil tangan kanan masih tetap di dalam ya, jangan keluar masuk, tetap di dalam. Habis periksa dalam, habis PT tetap di dalam. Kemudian tangan kiri ambil setengah koker. Cara masukkannya gimana? Ya, ini dilindungi ya, jadi jangan seperti ini, tapi dilindungi, masukkan seperti ini ya. Oke. Lindungi. Nah, saat amniotomi dilakukan saat tidak ada kontraksi. Kalau episiotomi dilakukan saat ada kontraksi, tapi kalau amniotomi saat tidak ada kontraksi, biar nggak muncrat air ketubannya ya. Oh ya Bu, ini udah nggak kontraksi ya Bu ya. Pada saat sudah tidak kontraksi baru dibalik, terus sekali aja langsung sobek nanti dia. Bisa ya? Udah nggak kontraksi ya Bu ya, dibalik, kemudian dipecah. Habis dipecah balikan lagi, terus bengkoknya kalau nggak. Nah sudah, tangannya di sini dulu, cek
periksa dalam lagi. Pastikan tidak ada tali pusat yang menumbuk atau bagian kecil janin yang di bawah menumbuk. Kalau sudah aman, oke, kita keluarkan, tarik nafas panjang ya Bu ya. Kemudian evaluasi cairan ketuban. Cairannya apakah jernih, apakah bercampur darah, merah darah, ataukah dia hijau, bercampur mekonium. Itu ya, itu untuk amniotomi. Nah, habis itu kan kita ngeten nih, ibunya ngeten, pimpin beneran. Ayo Bu, ngeten Bu, beneran. Ternyata dia ngetennya nggak maju-maju. Padahal kita udah amniotomi. Kita pura-puranya langsung epis ya. Tapi untuk kasus di lapangan, kalau tidak ada indikasi jangan dilakukan episiotomi. Tapi untuk ini kita pura-puranya ibunya nggak kuat ngeden, terus kita bantu dengan epis gitu ya. Nah, untuk episiotomi kita siapkan Oksitosin. Lidokain ya. Mana tadi lidokain? Nah, kita sedot 2 mili. Dilebihkan dikit. Maksimal 10 mili ya, maksimal. Oke. Nah, untuk episiotomi itu kan dibius dulu. Nah, biusnya itu adalah mediolateral. Mediolateral itu miring sini kiri atau miring sini kanan. Kalau saya dari sini berarti lebih enak untuk miring kiri. Ya, Ibu, karena ini sudah saya pecah air ketubannya, terus Ibu ngeden tapi kepalanya belum turun-turun, saya bantu untuk digunting ya Bu ya, perineumnya ya Bu ya, biar cepet lahirnya nanti dan robeknya nggak kemana-mana. Gimana Ibu, apakah bersedia? Selalu inform konsen ya, jangan ngasal langsung bius ya. Terus kemudian tadi mediolateral ya. Nah, berarti di sini miring sini atau miring sini. Jangan lurus, kalau lurus nanti ke anus ya Bu. Tarik nafas ya Bu, saya bius dulu. Nah, kalau suntik biasa, suntik KB itu kan IM ini ya, IM seperti ini, masukkan aja. Aspirasi dulu ya, aspirasi dulu, masukkan obatnya. Tapi kalau namanya bius, nanti bius apa namanya, bius episiotomi, bius laserasi saat mau jahit, atau bius nanti saat mau implan. Cara membius itu ditarik sambil dimasukkan pelan-pelan obatnya. Kalau cara anestesi gitu ya. Ya Bu, tarik nafas ya Bu ya. Mediolateral ya. Ya, aspirasi dulu, nggak ada darah, masukkan. Harus aspirasi ya? Ya. Oke. Mana? Ya, ingat satu tangan ya. Nah, ini nggak ada pinset. Ini pura-puranya pinset ya, nggak ada pinset. Kemudian dicek, Ibu masih, kan kalau pinset itu kan kayak jepit-jepit ya. Ibu masih kerasa nggak Bu? Masih. Oh ya, tunggu dulu kalau masih. Terus, Ibu masih kerasa sakit? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti sudah bekerja anestesinya. Kemudian langsung kita lakukan episiotomi. Tapi kita cek dulu kontraksinya itu harus saat di puncak kontraksi dan gunting 3-4 cm. Sekali gunting, truk, jangan kayak gunting kain. Ya, sekali gunting. Asuhan sayang ibu, sekali gunting truk ya. Nah, tangan kita itu pegang, Bu, saya masukkan ya Bu ya. Terus kita cek. Oh, kontraksinya udah kontraksi ya Bu ya. Ya Bu, tarik nafas panjang. Ini gini ya, di sini. Langsung ya. Nah, kalau sudah kita keluarkan. Kasa tolong Mbak. Kasa sini.
Nah, kita pimpin meneran. Kalau dia kepala belum nampak di dep, biar nggak perdarahan. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya saat melakukan episiotomi. Kalau memang niat mau epis, ini udah kondisi darurat mau epis, ya sudah langsung 3-4 cm langsung krek. Jangan ragu-ragu, keder, gemeter, terus kayak gunting kertas, gunting kain. Oke, langsung sekali gunting. Gitu ya. Oke. Setelah itu sudah kita dep kan tadi pimpin meneran. Nah, cara lepas handscoon anak-anak tuh kalau OSCE itu juga nggak diperhatikan. Tadi cara pasang mudah ya. Cara lepas, cuci dulu di larutan koin ya. Kemudian cuci dulu sampai bersih darah-darahnya. Kemudian lepas dengan cara terbalik. Kemudian taruh sini. Nah, ini baru cuci tangan lagi. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak?